Wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bawang Up Channel. Seperti janji video saya sebelumnya, saya kemarin sempat bilang akan ada penghuni baru di mini tank yang saya punya ini. Karena ya bisa kalian lihat sendiri, tanknya akuariumnya kecil, sangat kecil, ukuran 45 cm. Jadi buat kalian yang memiliki budget kecil, mempunyai ya tidak cukup dana untuk membuat akuarium yang lebih besar, tidak ada salahnya dan tidak perlu takut mencoba. Jangan pernah malu karena yang lain menggunakan tank yang ya lebih gede, lebih besar gitu kan, lebih keren gitu. Kenapa saya harus memulai dengan tank yang mini seperti yang ada di belakang saya ini? Yang pertama, meskipun saya bukan istilahnya baru-baru pelihara ikan predator, sebelumnya saya memang sudah pelihara ikan predator di mini tank ini, dan ada tank juga lebih besar lagi saya letakkan di luar ruangan karena size-nya ikannya yang besar-besar. Jadi hanya ini yang saya masukkan ke dalam rumah karena ya keterbatasan tempat, space-nya lebih kecil, jadi saya gunakan tank yang kecil. Tapi buat kalian, jangan berkecil hati. Kalau kalian hanya memiliki sedikit dana atau tidak cukup budget untuk membangun tank yang besar, yang bagus, dengan isi yang wah gitu ya, jadi kalian bisa mencoba tank yang mini seperti ini. Jadi solusi saya yang pertama harus untuk kebersihan, terus yang kedua jangan lebih, karena bentuknya kecil, jadi kalian harus lebih ekstra untuk membersihkan, karena satu, volume airnya lebih kecil, jadi tingkat keruhnya itu lebih cepat. Meskipun kalian menggunakan filter, ya ini filter pabrikan yang dalamnya hanya kapas, jadi saya lebih sering mengganti airnya. Ya untuk kalian yang punya filter talang yang sudah dimodifikasi dengan biobol, dengan keran jahe, atau dengan biorin, silahkan, lebih efektif ya. Jadi buat kalian tidak cepat capek untuk harus menguras-mengurasnya terus. Saya kali ini saya seminggu 2 kali saya ganti. Sebenarnya 1 minggu sudah cukup karena filter ini nonstop ya, 24 jam saya tetap hidupkan. Tapi untuk menjaga kualitas airnya tetap bagus dan kualitas kesehatan dari penghuninya ini, dari ikannya juga lebih bagus, jadi saya gunakan, saya kasih jadwal 1 minggu 2 kali, bisa lebih, tergantung kalian sebenarnya, karena kalian yang memiliki peliharaan, jadi kalian punya tanggung jawab untuk merawat sebaik-baiknya, semampu kita, dan jangan pernah lalai, karena hewan yang kita pelihara adalah tanggung jawab penuh kita. Oke, itu pesannya buat kalian-kalian pemula yang baru mencoba memelihara apapun itu, hewan apapun itu, baik ikan ataupun yang lainnya. Kalian bisa lakukan seperti yang saya lakukan ini. Yang pertama, kalian harus belajar karakter apa ikan yang kalian pelihara, mau aquascape,
ikan aquascape atau ikan predator atau ikan hias yang lainnya, sebenarnya perawatannya sama, mungkin bedanya di maintenance seperti air, terus pakan ya. Kalau kalian tidak mau ribet, tidak mau lebih baik memelihara ikan hias yang menggunakan pakan pelet ikan dan semacamnya. Kalau ikan predator ada sebagian yang bisa pelet campur, tapi mereka lebih cenderung ke daging. Jadi untuk kalian yang memiliki budget yang minim, sebaiknya kan alternatif untuk pelihara ikan hias jenis lain selain predator, karena dari segi makan mereka sudah cukup lumayan untuk ikan sekecil ini. Jadi kalian harus mengeluarkan uang untuk memberikan makan setidaknya seperti udang, ikan cere atau ikan mas yang kecil. Dan di belakang saya ini, seperti video yang sebelumnya, di belakang ini hanya berisi ikan Oscar dan ikan bawal ya, karena menurut saya ikan itu yang ya sangat tahan terhadap oksigen minim. Jadi tingkat stresnya, menurut saya tingkat stresnya itu lebih rendah dibanding ikan predator yang lain menurut analisis saya. Satu, dari segi harga lebih murah, perawatan lebih mudah ya, terus tingkat stresnya lebih rendah. Jadi buat kalian saya rekomendasikan untuk dua jenis ikan ini, ikan bawal, Oscar atau alligator ya, itu ikan predator yang menurut saya tahan banting, dalam artian dia bisa bertahan di air yang kotor, keruh ya. Kalau buat kalian yang mungkin nggak sempat untuk mengurasnya harus seminggu 2 kali atau rutin untuk agar tetap jernih seperti ini, ikan ini cukup kuat ya. Jadi yang penting ada filter atau kalian menggunakan aerator, bahkan tanpa menggunakan filter ataupun aerator, ikan jenis saya di belakang ini tetap bisa kalian pelihara. Hanya mungkin dari segi air kalian harus sering mengganti karena tidak ada filter. Terus harus ditempatkan di luar ruangan karena minim oksigen, karena kalian tidak menggunakan filter ataupun aerator. Jadi harus menggunakan oksigen alami. Kalian harus tempatkan di luar ruangan gitu. Dan kemarin saya sudah janji ke penonton saya bahwa ada salah satu ikan yang akan saya masukkan ke dalam mini akuarium yang ada di belakang saya, dan saya akan mengurangi kapasitasnya. Yang kemarin ada 5 ekor ikan bawal, saya pindahkan 2 ekor, jadi dalam ini tinggal 3 ekor ikan bawal, 1 Oscar dan 1 penghuni baru yaitu Barramundi. Jadi buat kalian ya, penghobi ikan predator, ini merupakan jenis menurut saya ini bukan full air tawar ya, meskipun pemelihara yang lain boleh menggunakan full air tawar. Cuma meski dari dulu dari sebelumnya, meskipun saya tidak pelihara ikan barramundi ini, masih pelihara ikan bawal sama ikan Oscar, saya tetap menggunakan yang namanya garam ikan ya, seperti ini. Ini garam ikan kalian bisa dapatkan di toko ikan, toko akuarium atau pet shop yang menyediakan garam ikan ini. Mas, kalau pakai garam dapur boleh nggak? Boleh ya, tapi buat kalian garam dapur seperti garam grosok yang kasar itu boleh menggunakan itu. Cuma kalau sudah terdesak, kita tidak kehabisan garam ikan, terus tank harus waktunya dikuras, jadi alternatif terakhir kita menggunakan garam grosok atau garam yang kasar
ya. Tapi saya rekomendasikan untuk menggunakan garam ikan karena satu sisi ini lebih aman, mungkin tingkat kadar garamnya itu nggak seasin garam grosok ya. Kalian bisa coba sendiri, bandingkan garam grosok dengan garam ikan, boleh makan. Dan apa manfaat dari garam ini juga, ini bisa membunuh bakteri atau parasit yang ada di tubuh ikan ya. Sudah saya buktikan, baru awal-awal saya pelihara ikan bawal dan Oscar, ternyata ikan Oscarnya itu terkena white spot, bos. Itu penyakit ringan, kalau kita anggap sepele itu bisa mematikan. Setelah saya konsultasi mencari informasi bagaimana mengobati white spot, banyak yang merekomendasikan menggunakan Nitel Blue ya, obat khusus white spot untuk ikan. Tapi waktu itu karena saya juga sibuk kerja, jadi nggak sempat. Ada salah satu teman juga yang dia sudah punya toko ikan, dia pelihara ikan juga cukup banyak. Dia hanya menggunakan garam ikan, dan aturannya nanti saya kasih tahu di video selanjutnya cara penggunaan garam ikan ini dan untuk mengobati white spot pada tubuh ikan ya. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya buat kalian yang baru memulai ingin pelihara ikan predator. Sebaiknya pelajari dulu karakter ikan apa yang akan kita pelihara. Jangan begitu kita membeli ikan, kita baru tanya, Mas ini perawatannya gimana? Mas ini kalau nggak mau makan gimana? Mas ini kok dia sering mojok? Kok ini banyak permasalahan-permasalahan yang akan kita temukan kalau kita tidak mempersiapkan sebelumnya. Itu yang harus kalian biasakan. Setiap ingin memelihara hewan atau memelihara apapun itu, kenali dulu karakternya, terus kebiasaannya, terus masalah-masalah apa yang ikan itu tidak suka, atau mungkin akan ada problem kalau kalian pelihara ikan ini, resikonya seperti ini, penyakitnya seperti ini, tingkat seperti ini, perawatnya seperti ini. Kalian boleh pelajari dulu baru kalian pelihara. Jangan dibalik ya. Jadi jangan persepsi karena mengikuti tren. Sekarang dunia ikan lagi booming nih, lagi banyak orang-orang yang pemula-pemula yang ingin ikut-ikutan memelihara ikan, mau itu aquascape atau ikan predator atau ikan jenis lainnya, tanpa dibekali pengetahuan yang cukup merawat ikan. Jadi kasihan ikannya. Jadi karena menurut saya ikan itu adalah hewan yang paling rentan, karena kalau kita memiliki keterbatasan alat seperti pengecekan pH, terus dari filter, dari aerator, dari kualitas air yang kita tidak tahu, sangat awam sekali, itu merupakan hal yang sangat fatal. Jadi dari saya buat kalian, terus jangan pernah takut, yang penting terus belajar. Bukan karena saya bukan saya ahli di ini, tidak, karena saya ingin terus belajar, share dengan teman-teman komunitas. Kalau di kota kalian ada komunitas, atau bisa lihat di YouTube, cek YouTube bagaimana cara perawatannya ini dan sebagainya. Dan kebetulan kalau kalian hidup di desa, kalian pelihara ikan predator, menurut saya itu sangat mudah. Kenapa saya begitu? Karena dari sumber makanan
seperti ikan cere itu lebih mudah didapat. Dalam artian kalian tidak boleh langsung begitu menangkap dari alam langsung kalian kasihkan ke ikan kalian. Jangan, saran saya kalian karantina dulu ikan itu beberapa hari, 2-3 hari lah kalian karantina, baru boleh kalian kasihkan ke ikan peliharaan kalian. Kecuali ikan kalian udah terbiasa memakan ikan ya langsung, tapi saya tidak sarankan karena bisa membawa yang pertama parasit dari alam kan, dari kalau apalagi di selokan itu kan kotor. Jadi buat kalian yang ingin mengambil makanan langsung dari alam, untuk menghemat biaya pakan sebaiknya kalian karantina dulu agar bersih ya. Itu pesan dari saya. Jadi buat kalian jangan pernah minder, walaupun hanya punya tank mini seperti ini ya, jangan pernah minder. Yang penting peliharaan kalian sehat, terawat, tetap sedap dipandang, dan terus belajar, gali semua apa-apa yang belum kalian ketahui tentang peliharaan kalian. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.